Hai guys, welcome back to Bersaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Di episode kali ini kita masih membahas seri Apakah Yesus itu Tuhan? Dan kalau di 2 part sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan secara langsung dan juga tidak langsung. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana Yesus bertindak sebagai Tuhan. Yang pertama, bisa kita temukan di dalam kitab Markus 2 ayatnya yang kelima, di mana konteksnya, pada waktu itu Yesus sedang berbicara kepada orang lumpuh, dan Yesus berkata kepadanya bahwa dosanya telah diampuni. Di sini jelas sekali bahwa Yesus sedang berkata bahwa Dia adalah Tuhan. Dan ini diafirmasi oleh para ahli Taurat di dalam Markus 2 ayat yang ke-7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kedua, bisa kita baca di Matius 28 ayatnya ke-18, di mana di situ Yesus berkata bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepadanya. Lalu di ayat selanjutnya, ia memberitahukan mengenai amanat baru, yaitu adalah, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Ketiga, seperti yang kita tahu, bahwa sebelumnya Tuhan telah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa. Namun di Yohanes 13 ayat yang ke-34, Yesus memberikan perintah yang baru, di mana dikatakan seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Keempat, Yesus juga berkata bahwa Dia bisa mengabulkan doa bagi yang meminta di dalam namanya. Ini kita bisa baca di dalam Yohanes 14, ayatnya yang ke-14. Kelima, walaupun baik perjanjian lama dan juga perjanjian baru melarang untuk menyembah pribadi lain selain Tuhan, namun kalau kita baca dalam Alkitab, setidaknya ada 9 kejadian di mana Yesus menerima penyembahan. Dan berikut adalah kejadian-kejadiannya. Di mana Yesus ada menerima penyembahan dari seorang sakit kusta, seorang kepala rumah ibadat yang anaknya disembuhkan Yesus, ada murid Yesus setelah badai, perempuan Kanaan, ibu Yakobus dan Yohanes, orang kerasukan di Gerasa, orang buta yang disembuhkan, seluruh murid Yesus, dan juga yang terakhir Thomas. Seluruh orang ini memberikan penyembahan kepada Yesus tanpa sekalipun ditolak oleh Yesus. Dan tidak hanya sekedar menerima penyembahan, tapi Yesus juga mengapresiasi bagi orang-orang yang mengerti ketuhanannya. Salah satu contohnya bisa kita baca di Yohanes 20 ayat 28 sampai dengan 29. Thomas menjawab Dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, terakhir, saya ingin kita sama-sama membayangkan sesuatu. Bayangkan misalkan kamu punya tetangga. Tetangga kamu mengklaim dirinya adalah Tuhan. Dia mengklaim bahwa dirinya adalah Alfa dan juga Omega, awal dan juga akhir. Dan dia berkata, kalau kamu mau dosa kamu diampuni, dia bisa melakukannya. Kalau kamu mau tahu bagaimana cara hidup, dia berkata bahwa dia adalah terang dunia, dan siapapun yang berjalan sama dia tidak akan berjalan dengan kegelapan. Kalau kamu mau tahu siapa yang bisa kamu percayai, dia berkata bahwa segala kuasa di surga dan bumi telah diserahkan ke dalam tangannya. Kalau kamu memiliki kekhawatiran dan juga permintaan, dia berkata bahwa cukup berdoa di dalam namanya. Dan kalau kamu mau keselamatan, dia berkata bahwa dia adalah satu-satunya jalan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah perspektif kamu mengenai tetangga kamu? Apakah kamu hanya akan menganggap dia sebagai guru bijaksana? Tentu tidak. Hanya sekedar nabi? Tentu tidak. Pilihannya hanya ada 2, yaitu antara dia adalah orang gila ataupun dia benar-benar Tuhan. Tapi tidak mungkin bahwa Yesus itu adalah orang gila. Karena perkataan-perkataannya adalah kalimat-kalimat yang penuh dengan kebenaran yang pernah diucapkan oleh manusia. Semua orang, termasuk musuh-musuhnya, bahkan berkata bahwa Yesus itu adalah orang yang penuh dengan integritas dan mengajarkan kebenaran. Contohnya bisa kita baca di Markus 12, ayatnya yang ke-14. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran." Ini berarti bahwa satu-satunya pilihan yaitu adalah Yesus itu adalah Tuhan. Peter Kreeft, seorang profesor filosofi dari Boston University, menyimpulkan dengan sangat baik. There are only 2 possible interpretations. Jesus is God or Jesus is not God. The argument in its simplest form looks like this. Jesus was either God if his claim about himself was true, or a bad man if what he said was not true. For good men do not claim to be God, but he was not a bad man. Therefore, he was an
is God. Oke guys, sekian dulu buat part ketiga kali ini, dan juga sekaligus part terakhir daripada seri Apakah Yesus itu adalah Tuhan? Saya harapkan melalui seri ini, kita semua menjadi semakin lebih jelas lagi melihat bagaimana Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan, baik melalui perkataannya secara langsung ataupun tidak langsung, ataupun juga melalui perbuatannya. Oke guys, jangan lupa like video ini kalau kalian suka, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian semua, serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama, dan jangan lupa juga buat subscribe, serta nyalakan loncengnya ya, supaya kamu gak akan ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching, see you in another episode, stay safe and God bless!